Setan dalam Alkitab. Setan-setan adalah salah satu topik yang paling kontroversial dalam Alkitab dan kedokteran modern. Ada banyak kepercayaan tentang setan-setan, tetapi kebanyakan dibangun berdasarkan mitologi, legenda, dan kabar angin. Kata setan digunakan sebagai definisi yang mencakup semua yang termasuk roh jahat dan roh najis. Asal-usul kata setan. Setan atau Set dikenal luas di seluruh Timur Tengah sebagai roh yang sangat kuat. Dalam kata majemuk, setan disebut sedim atau setan-setan. Kata ini pertama kali muncul dalam Alkitab sebagai referensi kepada bangsa Israel yang menyembah mereka, seperti yang tertulis di Ulangan 32 ayat 17 terjemahan IMB yang berbunyi, "Mereka mempersembahkan kurban kepada setan-setan, sedim, bukan kepada Elohim, kepada ilah-ilah yang tidak mereka kenal, ilah yang baru Kadesh muncul, yang leluhurmu tidak gentar saar kepadanya." Semakin dalam kita melihat kata-kata Musa di dalam Ulangan 32 ayat 17 ini menjadi semakin aneh. Hal pertama yang kita perhatikan adalah bahwa orang-orang Israel berkurban kepada sedim. Hal kedua dari skenario aneh ini adalah bahwa Musa menunjukkan mereka ini adalah Elohim baru, yang bahkan tidak ditakuti oleh bapa leluhur mereka. Untuk memahami perspektif, kita harus ingat bahwa orang-orang Israel baru saja dibebaskan dari Mesir, di mana mereka menyembah banyak ilah-ilah atau Elohim yang berbeda-beda. Sedim benar-benar berbeda dari dewa-dewa yang disembah di Mesir. Musa juga mengatakan bahwa sedim adalah Elohim baru yang baru muncul. Bukan saja orang-orang Ibrani mempersembahkan kurban kepada Set ini, Musa menunjukkan bahwa nenek moyang mereka juga tidak gentar kepada Set. Hal ini nampaknya menyiratkan bahwa orang-orang Israel mungkin benar-benar mengalami ketakutan terhadap Set, yang dulunya belum ada di generasi-generasi sebelumnya. Mari kita lihat kata takut yang digunakan di dalam Ulangan 32 ayat 17 tadi, yang dalam bahasa Ibrani adalah saar. Saar bisa diterjemahkan sebagai gemetar, menjadi sangat ketakutan, ngeri, bulu kuduk, dengan kengerian. Orang-orang Israel sangat ketakutan, sehingga mereka mulai mengorbankan putra dan putri mereka sendiri. Mereka membunuh darah dan daging mereka sendiri dalam suatu pengorbanan, seperti yang tertulis di Mazmur 106 ayat 37 ILT yang berbunyi, "Bahkan mereka mengorbankan anak laki-laki dan anak perempuan mereka kepada roh-roh jahat atau sedim." Sayangnya Alkitab tidak memberi kita gambaran tentang entitas-entitas ini. Namun ada kebudayaan kuno lain di wilayah tersebut, yang adalah para penyembah Set, dan menyimpan catatan yang sangat terperinci tentang mereka, termasuk patung-patung ukiran mereka. Orang-orang Asyur dan Babilonia menyembah makhluk-makhluk yang dikenal sebagai Sedu. Kedua kebudayaan tersebut saling terkait erat dan berbicara bahasa Semit, Akkadian, yang sangat mirip dengan bahasa Ibrani kuno. Menurut kepercayaan pada saat itu, Sedu, laki-laki, dan Lamasu, perempuan, adalah makhluk yang sama. Menurut kebudayaan Asyur dan Babilonia, Sedu adalah makhluk-makhluk hibrid, dengan tubuh seekor banteng, bersayap seperti burung, dan berkepala seorang manusia. Cerita-cerita tentang makhluk-makhluk hibrid
umumnya muncul dalam dua periode waktu, pada zaman purbakala dan waktu-waktu modern. Semakin kita menggali tentang asal-usul setan-setan, kita akan melihat bahwa ada hubungan yang sangat kuat antara setan-setan dengan makhluk-makhluk hibrid. Setan disebut dengan roh jahat atau roh najis dalam kitab Perjanjian Baru. Ada kisah menarik ketika Yeshua mengusir roh-roh jahat dari orang gila di Gadara. Orang-orang Farisi dan orang Yahudi tidak mengenali Yeshua sebagai anak Elohim yang Maha Tinggi, tetapi roh-roh jahat ini mengenali Dia dengan baik. Ini sangatlah menarik, karena mereka ini lahir di bumi dan belum pernah naik ke surga. Namun mereka mengenali Sang Hakim, yang akan menghakimi segala makhluk pada akhir zaman. Lukas 8 ayat 28 ILT. Adapun ketika melihat Yeshua, sambil berteriak-teriak, ia pun tersungkur kepadanya, dan berkata dengan suara keras, "Apakah urusanmu denganku, hai Yeshua, Putra Elohim yang Maha Tinggi? Aku mohon kepadamu, agar engkau tidak menyiksa aku." Dan Matius 8 ayat 29 ILT. Dan lihatlah, mereka berteriak sambil berkata, "Ada apakah dengan kami dan engkau, hai Yeshua Putra Elohim? Apakah engkau datang ke sini untuk menyiksa kami sebelum saatnya?" Lukas 8 ayat 31 ILT. Dan mereka memohon kepadanya, supaya dia jangan memerintahkan kepada mereka untuk pergi ke Abisos. Ada pernyataan yang sangat menarik dari roh-roh jahat ini. Mereka memohon dengan sangat kepada Yeshua, supaya jangan disiksa sebelum waktunya. Mereka juga memohon, supaya Yeshua tidak memerintahkan mereka untuk pergi ke dalam jurang maut atau Abisos, ke tempat rekan-rekan mereka dipenjarakan dan disiksa, sampai hari penghakiman besar. Matius 12 ayat 43 terjemahan baru. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Perhatikan kata roh jahat dari ayat ini. Kata roh jahat berasal dari terjemahan Yunani, yaitu berasal dari kata akatartos pneuma. Kata akatartos memiliki arti tidak murni, najis, tidak bersih, campuran yang salah. Dan pneuma memiliki arti roh, nafas, angin. Jadi padan kata dari akatartos dan pneuma ini bisa diartikan dengan roh najis, atau roh tidak bersih, atau roh tidak murni, atau roh dari campuran yang salah. Ini bisa diartikan bahwa roh-roh jahat adalah roh-roh Nefilim, yang merupakan hasil campuran yang salah, atau anak-anak percabulan antara anak Elohim dan anak manusia, yang dibuang dan ditolak.